Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat fisika semua, jumpa lagi di Mr. Atar Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang efek fotolistrik. Jadi setelah kita membahas tentang radiasi benda hitam, berikutnya kita akan membahas salah satu fenomena fisika kuantum lagi, yaitu efek fotolistrik. Oke, kalau kalian sudah siap, let's go. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang apa sih definisi dari efek fotolistrik ini, ya. Nah, sekarang kita tulis dulu definisi dari efek fotolistrik. Jadi, efek fotolistrik itu adalah terlepasnya, ya, terlepasnya elektron dari permukaan logam ya, terlepasnya elektron dari permukaan logam ya setelah ya disinari dengan cahaya tertentu, ya, cahaya tertentu, ya. Jadi ini adalah definisi secara singkat efek fotolistrik, yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam setelah logam itu disinari dengan cahaya tertentu, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, gambaran kasarnya seperti ini, ya kawan. Jadi ada dua plat, ini plat pertama, kemudian di sini plat kedua. Nah, kemudian plat ini diletakkan dalam sebuah tabung vakum, gitu ya. Nah, di plat yang sebelah kiri nanti dihubungkan dengan baterai, misalkan dengan kutub plus. Kemudian di sini ada alat ukur listrik, ya, bisa ampermeter atau galvanometer. Kemudian dihubungkan dengan plat yang sebelah kanan. Nah, ini adalah setup praktek yang digunakan untuk menyelidiki efek fotolistrik ini, ya. Jadi yang kita gunakan nanti ada dua plat konduktor, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di sini ada baterai, kemudian ada alat ukur listrik. Jadi fungsi dari ammeter ini atau galvano ini adalah untuk mendeteksi adanya arus listrik atau tidak, gitu ya. Nah, kalau sudah, salah satu dari penghantar ini tadi akan disinari dengan sinar atau cahaya yang memiliki frekuensi tinggi, ya. Cahaya atau sinar yang memiliki frekuensi tertentu, ya. Misalkan kita gunakan sinar UV, ya. Misalkan kita gunakan sinar UV. Nah, plat yang sebelah kiri ini disinari atau ditembak dengan sinar. Ketika plat yang sebelah kiri ditembak dengan sinar, ternyata jarum galvanometer atau jarum di alat ukur listrik ini dia menyimpang, ya. Ternyata apa? Jarumnya menyimpang, sehingga diprediksi ketika logam sebelah kiri disinari dan ternyata di situ jarumnya menyimpang, maka ketika sinar ditembakkan terjadi aliran arus listrik. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi ketika plat sebelah kiri ini ditembak, ternyata jarum galvano itu dia menyimpang atau alat ukur listrik ini bekerja, maka diprediksi akan ada arus listrik yang sedang berjalan. Nah, kita tahu bahwa arus listrik itu kan aliran muatan listrik. Nah, muatan listrik kan ada dua, ada yang plus dan ada yang minus. Di antara dua ini, yang bisa mobile atau jalan itu adalah yang negatif. Sehingga apa? Kalau di sini di rangkaian ini terjadi arus listrik, maka dimungkinkan akan ada aliran elektron di dalam rangkaian ini. Nah, di sini kita gambar elektronnya. Nah, berarti apa? Ketika plat sebelah kiri ini disinari dengan sinar UV, ya,
maka terjadi aliran elektron yang terlepas arahnya dari kiri ke kanan. Nah, ini dia arahnya ke sana. Gitu ya. Nah, ini adalah gambaran kasar tentang efek fotolistrik. Yaitu apa? Terlepasnya elektron dari sebuah permukaan logam karena disinari dengan cahaya yang memiliki frekuensi tertentu. Gitu ya. Nah, ini adalah gambaran kasar tentang efek fotolistrik. Berikutnya apa? Di fenomena ini membuktikan bahwa ketika ada elektron yang terlepas, berarti cahaya di sini dia memiliki sifat seperti partikel. Nah, dia memiliki sifat partikel. Kenapa? Dia bisa menumbuk elektron sehingga elektron bisa terpental. Ya, dia bisa menumbuk elektron sehingga elektron bisa terlepas. Nah, elektron yang sudah terlepas, ya, ini nanti disebut dengan fotoelektron. Jadi elektron yang terlepas dari permukaan logam tadi disebut dengan fotoelektron. Nah, kita tahu bahwa cahaya tadi ya memiliki sifat partikel, gitu ya, dan mampu menumbuk elektron. Sehingga disinilah asal muasal muncul istilah apa? Foton. Jadi cahaya tadi itu membawa paket-paket energi yang nantinya digunakan elektron untuk bisa keluar atau terlepas dari permukaan logam tadi. Ya, jadi di sini muncul istilah foton. Foton itu adalah paket energi, ya, yang terkandung di dalam cahaya tadi. Oke, ini adalah proses terjadinya efek fotolistrik, yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam setelah permukaan logam tadi disinari dengan cahaya. Oke ya. Sekarang kita fokus ke plat yang sebelah kiri, ya. Sekarang kita fokus ke plat yang sebelah kiri tadi yang disinari dengan sinar UV. Kalau kita gambarkan lagi, ya, saya gambar lagi. Nah, ini adalah permukaan platnya. Kita tahu kalau di permukaan itu karena dia terbuat dari logam, ya, maka di permukaannya ini nanti akan ada banyak elektron-elektron, ya, yang dia berkumpul di bagian permukaan. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, di logam itu kan terjadi ikatan atom, namanya adalah ikatan logam. Ya, salah satu ciri ikatan logam itu adalah ada banyak sekali awan-awan elektron yang di situ terkandung banyak sekali elektron-elektron yang berada di sekitar atom, termasuk nanti dia terkonsentrasi di permukaan logam ini. Ya. Nah, meskipun di situ ada banyak sekali elektron-elektron yang berada di permukaan ini, tapi ketika dia tidak diapa-apakan, tidak ditembak dengan sinar tertentu, ya, maka nanti atau misalkan dia ditembak dengan sinar biasa, maka tidak serta-merta elektron nanti dia bisa keluar dari permukaan logam ini. Kenapa? Karena elektron-elektron yang berada di permukaan ini masih diikat oleh yang namanya inti, gitu ya. Jadi elektron yang berada di permukaan ini dia tidak bisa langsung serta-merta keluar dari ikatannya karena masih berada atau ada kaitannya dengan inti. Nah, besar energi yang mengikat elektron yang berada di permukaan logam ini nanti bisa disebut dengan fungsi kerja logam. Nah, di sini ada namanya istilah fungsi kerja logam. Jadi ini adalah energi yang mengikat elektron yang berada di permukaan tadi supaya dia tidak mudah terlepas dari permukaan atau terlepas ikatannya dengan inti. Nah, fungsi kerja logam ini nanti disimbolkan dengan apa? WO. Nah, fungsi kerja logam nanti disimbolkan dengan WO, gitu ya. Nah, sekarang ketika ada foton datang, nah, misalkan di sini ada foton datang, maka ketika ditembakkan ke permukaan, foton akan menabrak atau menumbuk salah satu elektron ini. Nah,
tidak semua atau tidak selalu fotonnya ditembakkan bisa membuat elektron ini bisa terlepas. Kenapa? Karena elektron kan masih terikat dengan fungsi kerja logam. Sehingga apa? Kalau foton ini dia membawa energi, misalkan di sini membawa energi E gitu ya. Nah, jika E ini ternyata lebih kecil daripada fungsi kerja logam, maka nanti yang terjadi adalah elektron tidak terlepas gitu ya. Jadi nanti elektron tidak terlepas. Tidak lepas gitu aja ya. Kenapa? Energi yang dibawa oleh foton itu tidak bisa mengimbangi energi yang yang dimiliki oleh logam ini yang disebut dengan fungsi kerja logam gitu ya. Nah, keadaan berikutnya, jika foton yang datang membawa energi yang besarnya itu adalah sama dengan fungsi kerja logam, maka nanti yang terjadi adalah elektron itu tepat akan bergerak ya. Jadi tepat akan lepas. Berarti apa? Elektronnya masih belum terlepas. Kenapa? Masih tepat akan lepas gitu ya. Kenapa? Karena energi yang dibawa oleh foton itu belum bisa mengimbangi atau masih nilainya sama dengan fungsi kerja logam. Nah, sekarang keadaan yang ketiga, jika energi elektron yang dibawa oleh foton, jika energi yang dibawa oleh foton itu dia lebih besar daripada fungsi kerja logam, nah di sini dimungkinkan elektron itu akan terlepas. Nah, jadi kalau ingin melepaskan elektron dari logamnya, syaratnya adalah ini. Apa? Foton yang membawa energi itu nilai energinya harus lebih besar daripada fungsi kerja logam. Kalau nilainya sama, elektron masih tepat akan terlepas. Kalau nilai energi fotonnya itu dia lebih kecil daripada fungsi kerja logam, maka elektron tidak akan terlepas. Ya, sehingga bisa kita simpulkan, ya, energi yang dimiliki oleh foton itu nanti nilainya sama dengan fungsi kerja logam ditambah dengan energi kinetik elektron. Ya, jadi energi yang dibawa oleh foton itu nanti nilainya sama dengan fungsi kerja logam ditambah dengan EK. Kenapa kok ada energi kinetik? Karena setelah elektron terlepas dari permukaan logam dan dia bergerak, berarti dia masih punya tambahan energi. Nah, tambahan energi tadi itu adalah yang dalam bentuk energi kinetik. Gitu ya. Kita tahu bahwa energi foton itu nilainya adalah H kali F. Nah, di sini berarti fungsi kerja logam itu juga H kali F, tapi di sini frekuensi ambang ditambah dengan energi kinetik ya. Jadi energi kinetik dari elektron yang terlepas itu adalah E dikurangi dengan WO, atau di sini HF min HF0, atau apa? H dalam kurung di sini F min F0. Ini adalah rumus dari energi kinetik elektron yang dia terlepas dari permukaan logam. Gitu ya. Jadi ini adalah gambaran kasar dari efek fotolistrik. Kapan dia harus terlepas itu tergantung dari energi foton yang dia miliki. Kalau energi fotonnya itu lebih besar daripada fungsi kerja logam, maka nanti elektron kemungkinan besar akan bisa terlepas dan sisa energinya digunakan untuk bergerak, sehingga di situ dia punya energi kinetik. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.